Dikhianati suami dan sahabat sendiri adalah luka paling kejam bagi seorang istri. Namun, kisah Dahlia membuktikan bahwa dari pengkhianatan lahir kekuatan. Inilah cerita nyata tentang perselingkuhan, balas dendam elegan, dan kebangkitan seorang perempuan yang menemukan kembali harga dirinya. Dari luar, rumah Dahlia dan Bima selalu tampak seperti rumah tangga idaman. Tetangga sering berbisik, pasangan serasi, sambil tersenyum iri melihat mereka berjalan berdua ke acara lingkungan. Dahlia selalu menampilkan wajah teduh, penuh kelembutan, sementara Bima berdiri di sampingnya dengan sikap tenang dan dingin. Namun, di balik pintu rumah itu, ada cerita lain. Dahlia bangun paling pagi, menyiapkan sarapan, menyetrika kemeja Bima, bahkan mengingatkan hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian suaminya. Semua itu ia lakukan dengan hati tulus. Meski balasan dari Bima semakin lama terasa hambar. Suatu pagi, di meja makan, percakapan kecil mereka pecah menjadi dingin. "Bima, kamu jadi lembur lagi malam ini?" tanya Dahlia sambil menuangkan kopi. Bima hanya mengangguk, matanya tak lepas dari layar ponsel. "Ya, jangan tunggu." Dahlia menatapnya sejenak, lalu tersenyum getir. "Kalau kamu capek, jangan terlalu forsir, Mas." Bima mengangkat wajah, sekilas tatapannya menusuk. "Aku tahu apa yang aku lakukan, Dahlia. Jangan cerewet." "Sun." Hanya denting sendok di gelas yang terdengar. Dahlia menelan kata-kata yang ingin keluar. Ia sudah terbiasa menahan. Hari itu, Angel datang. Sahabat lama Dahlia itu masuk dengan langkah ringan, membawa sekotak kue. Senyumnya manis, suaranya hangat, tapi tatapan matanya menyapu ruang dengan cara yang membuat Dahlia tak pernah benar-benar tenang. "Dahlia Aa, aku bawain kue favoritmu." "Oh ya, Mas Bima ada di rumah?" Suara Angel terdengar akrab. Bima yang baru saja turun tangga langsung menyahut. "Ada, Jel." "Wah, kebetulan. Lagi butuh teman ngobrol juga." Dahlia tersenyum tipis, meski hatinya mencelos. Ia tahu betul, setiap kali Angel datang, udara di rumah berubah. Bima yang biasanya dingin, entah kenapa jadi sedikit lebih hidup. "Mas Bima kelihatan makin sibuk ya," kata Angel sambil melirik ke arahnya. "Pantas sering pulang larut." Dahlia nggak kesepian ditinggal. Pertanyaan itu terdengar seperti gurauan, tapi menusuk. Dahlia menahan napas. "Sudah biasa," jawabnya singkat. Bima malah menyahut dengan nada ringan. "Dahlia kuat kok. Dia istri yang pengertian." Kata-kata itu seharusnya jadi pujian, tapi cara Bima mengucapkannya seperti menyindir, seolah semua pengorbanan Dahlia hanya kewajiban, bukan pilihan. Angel tersenyum samar, meneguk kopinya. "Ah, kamu beruntung, Mas. Dapat istri setabah Dahlia. Kalau aku jadi dia, belum tentu sanggup." Suasana di meja tamu itu makin panas, meski semua masih terselubung dengan basa-basi. Dahlia menatap kedua orang itu bergantian, dadanya sesak. Ia merasa dipertontonkan, seolah dirinya hanyalah penonton dalam rumah tangganya sendiri. Dalam hati, Dahlia berbisik, "Sampai kapan aku harus bertahan seperti ini?" Beberapa minggu terakhir, Dahlia merasakan perubahan halus pada Bima. Tatapan suaminya semakin jarang tertuju padanya. Sentuhan yang dulu hangat kini hanya berupa formalitas. Bahkan, aroma parfum Bima seringkali berbeda dari biasanya. Lebih tajam, lebih segar, dan itu membuat Dahlia bertanya-tanya. Malam itu, Bima pulang larut. Saat ia masuk kamar, Dahlia berpura-pura tidur, hanya ingin mengamati. Bima meletakkan ponselnya di meja, lalu segera masuk kamar mandi. Jantung Dahlia berdegup kencang. Sebuah dorongan yang tak bisa ia tahan membuat tangannya meraih ponsel itu. Jari Dahlia bergetar ketika layar terbuka tanpa kata sandi baru. Ia membuka aplikasi pesan, dan di sanalah dunianya runtuh. Satu pesan terakhir membuat matanya panas. "Angel, aku kangen, tadi waktu ketemu rasanya kurang. Besok sempatkan ya, Mas." "Bima, aku juga kangen. Tenang, besok aku cari alasan keluar rumah." Dahlia pasti percaya. Tangan Dahlia gemetar. Ia menutup mulut rapat-rapat agar tidak terisak. "Angel, sahabatku sendiri." Pintu kamar mandi terbuka.
Dahlia buru-buru meletakkan ponsel itu kembali, lalu berbaring dengan punggung membelakangi. Bima keluar, bersiul kecil, sama sekali tak sadar bahwa istrinya baru saja membaca pengkhianatan yang tak terbayangkan. Dahlia menatap gelap, air matanya mengalir diam-diam ke bantal. Dalam hati ia berteriak, "Mengapa kamu, Jel? Mengapa orang yang selalu aku percaya?" Tapi suara hatinya tenggelam oleh strategi lain. Ia menahan diri. Ia tidak bisa gegabah. Keesokan paginya, Dahlia berperan seperti biasa. Menyiapkan sarapan, menyambut Bima dengan senyum, seolah tak ada yang terjadi. Namun dalam pikirannya, roda rencana mulai berputar. Di dapur, sambil merapikan piring, ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Kalau aku langsung marah, mereka pasti berkilah. Aku butuh bukti, aku harus tahu sampai sejauh mana mereka mengkhianatiku. Tangannya mengepal. Untuk pertama kalinya, Dahlia merasakan api kecil tumbuh di dalam dirinya. Api itu bukan hanya rasa sakit, tapi juga tekad. Hari-hari berikutnya, setiap kali Angel datang, Dahlia menatap lebih dalam setiap gerak-geriknya. Senyum Angel yang dulu terasa tulus kini, tampak seperti belati yang dilapisi madu. Bima pun semakin mudah tersenyum bila sahabat istrinya itu hadir. Berbeda sekali dengan sikap dinginnya pada Dahlia. Dahlia masih diam. Diam yang menusuk, diam yang menyimpan badai. Ia tahu, pada saatnya, semua ini harus meledak. Tapi belum sekarang. Di cermin kamarnya, Dahlia memandang wajahnya sendiri. Mata yang sembab, bibir yang pucat. Lalu ia berbisik. "Bersiaplah, Bima, bersiaplah. Angel, kalian kira aku tidak tahu? Kalian kira aku lemah? Aku akan buktikan kalian salah." Sejak menemukan pesan mesra antara Bima dan Angel, dunia Dahlia seperti terbelah dua. Satu sisi dirinya hancur, remuk oleh pengkhianatan suami dan sahabatnya. Tapi di sisi lain, ada bara kecil yang justru membakar semangatnya. Bara itu membuatnya mantap berpura-pura tidak tahu, menahan sakit sambil menyusun langkah-langkah diam-diam. Pagi itu, Dahlia menyuguhkan sarapan seperti biasa. Senyumnya lembut, bahkan lebih manis dari biasanya. "Mas, sarapannya jangan buru-buru, ya. Aku bikin sup ayam kesukaanmu," katanya sambil menatap Bima dengan mata penuh kasih. Bima sedikit terkejut. Akhir-akhir ini ia sering pulang larut, sering acuh. Namun, melihat istrinya masih bersikap setulus itu, ia merasa aman. Iya, makasih, Li." Jawabannya singkat, tapi Dahlia bisa menangkap nada lega di balik suara itu. Sementara di hatinya, Dahlia bergumam, "Nikmatilah sementara, Bima. Aku sudah tidak buta lagi." Hari demi hari, Dahlia membagi dirinya dalam dua peran. Di hadapan Bima dan Angel, ia tetap menjadi istri lembut yang setia, sahabat yang bisa dipercaya. Tetapi di balik layar, ia membangun tembok kekuatan yang perlahan tumbuh tinggi. Diam-diam, Dahlia membuka usaha online kecil-kecilan. Ia menjual pakaian dan perhiasan sederhana melalui media sosial. Awalnya, ia hanya mendapat beberapa pesanan dari teman dekat, namun berkat kesungguhannya, jaringannya semakin meluas. Dahlia memanfaatkan waktunya saat Bima tidak di rumah untuk mengurus toko online itu, menjawab pesan pelanggan, bahkan menjalin kerjasama dengan pemasok baru. "Harus ada yang bisa menopang hidupku nanti. Aku tidak bisa selamanya bergantung pada orang yang menusukku dari belakang," bisiknya setiap kali menyusun paket kiriman. Tak hanya itu, Dahlia juga mulai rajin menabung. Ia menyimpan sebagian penghasilannya di rekening terpisah, sesuatu yang Bima tidak tahu. Setiap lembar rupiah terasa seperti tameng yang perlahan memperkuat dirinya. Di sisi lain, ia semakin teliti mengumpulkan bukti perselingkuhan. Setiap pesan mesra yang ia temukan di ponsel Bima, ia foto diam-diam dan simpan di folder khusus yang diberi sandi. Kadang, ia sengaja berlama-lama di ruang tamu saat Angel berkunjung, mengamati gerak-gerik keduanya, lalu menuliskan catatan kecil di buku hariannya. Suatu sore, saat Angel datang dengan alasan ingin mengobrol, Dahlia melayani dengan wajah ramah. Ia menuangkan teh hangat dan tersenyum, padahal hatinya perih melihat cara Angel memandang Bima. "Dahlia, kamu kok kelihatan sibuk akhir-akhir ini? Usaha apa sih yang kamu jalani? Sampai sering kelihatan megang laptop terus,"
Tanya Angel sambil tertawa ringan. Dahlia menoleh, tersenyum tenang. Ah, kecil-kecilan aja, Jel. Biar ada kesibukan kalau Mas Bima lagi sibuk kerja. Lagian aku kan gak enak kalau cuma diam, numpang hidup dari Mas. Kalimat itu membuat Angel terdiam sepersekian detik. Matanya sekilas melirik ke arah Bima yang sedang menonton TV, lalu kembali meneguk tehnya. Dahlia pura-pura tidak menyadari kegugupan kecil itu, meski dalam hatinya ia tersenyum getir. Kalian merasa aman sekarang, tapi aku sudah menyiapkan panggungku sendiri. Malamnya, Dahlia duduk di depan cermin. Wajahnya masih lembut, tapi sorot matanya berbeda. Ada keteguhan baru, ada kekuatan yang tumbuh dari luka. Diamku bukan berarti aku kalah, bisiknya pelan. Diamku adalah persiapan. Aku akan menunjukkan siapa yang sebenarnya lebih kuat. Bima dan Angel kini semakin berani. Kalau dulu mereka masih menjaga jarak saat berada di depan Dahlia, kini mereka mulai menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Senyum Angel pada Bima terlalu manis, terlalu lama. Sementara Bima, entah kenapa, kini sering melemparkan sindiran pedas kepada istrinya sendiri. Suatu malam, Dahlia sedang menyajikan makan malam. Ia menata meja dengan hati-hati, seperti biasa. Namun, Bima meliriknya dengan tatapan dingin. Kenapa supnya hambar gini? Kau masak pakai hati atau pakai kaki? Li, katanya kasar, membuat Dahlia tercekat. Angel yang duduk di samping hanya terkekeh, menutup mulut pura-pura sopan. Halah, Bim, jangan gitu. Namanya juga Dahlia. Dari dulu kan dia nggak pinter masak. Perkataan itu seperti cambuk yang menyayat. Dahlia menahan air mata, menunduk sambil merapikan sendok. Ia tidak membalas, hanya diam. Tapi di dalam diam itu, ia menelan bara panas yang makin berkobar. Malam berikutnya, Dahlia tanpa sengaja mendengar percakapan mereka di teras belakang. Ia baru saja keluar untuk mengambil jemuran ketika suara Angel terdengar lirih namun jelas. Bima, aku nggak ngerti gimana kamu tahan hidup sama dia. Dahlia itu membosankan, terlalu lurus. Nggak ada menarik-menariknya. Kalau bukan karena kamu, mungkin dia nggak bisa hidup. Bima tertawa pendek, suaranya tajam menusuk. Iya, dia itu cuma istri di atas kertas. Kupuji pun nggak ada gunanya. Tetap aja dia kayak orang bego. Untung ada kamu, Jel. Kamu beda, kamu ngerti aku. Dahlia berdiri kaku di kegelapan, tubuhnya gemetar. Rasanya seperti ditampar berkali-kali, tapi bukan oleh tangan, melainkan oleh orang yang paling ia percaya. Ia menggigit bibir sampai nyaris berdarah, agar tidak merintih. Kalian pikir aku bego? Kalian pikir aku nggak dengar? Dalam kepalanya, suara lain menjawab, tahan, Dahlia. Biarkan mereka semakin kejam. Semakin banyak luka yang mereka gores, semakin kuat alasanmu untuk bangkit. Kilasan masa lalu pun menyeruak tanpa ampun. Dahlia teringat saat Angel dulu datang ke rumahnya dengan mata sembab, menangis karena ditinggal pacarnya. Dahlia yang memeluknya, menenangkan, bahkan merogoh tabungan untuk membantu Angel membayar kontrakan yang nyaris jatuh tempo. Aku nggak tahu harus gimana tanpa kamu, Li. Suara Angel saat itu masih terngiang jelas. Kamu bukan cuma sahabat, kamu seperti saudaraku sendiri. Dahlia tersenyum getir mengingat itu. Betapa butanya ia dulu, rela mengorbankan apapun demi sahabat yang ternyata hanya menunggu waktu untuk menusuk punggungnya. Kini, Angel duduk manis di ruang tamunya, menatap Bima dengan tatapan penuh gairah, seolah Dahlia hanyalah bayangan tak berarti. Angel, kau memang keparat. Semua kebaikan yang kuberi, kau balas dengan tikaman. Kau kira aku akan hancur? Tidak. Kau justru sudah memberiku alasan untuk berdiri lebih tinggi dari kalian berdua. Dahlia menutup matanya malam itu, menahan isak di balik bantal. Tapi kali ini, air mata yang jatuh bukan lagi tanda kelemahan. Itu adalah api yang menyulut niat baru, membalas semua penghinaan dengan cara yang tak akan pernah mereka duga. Malam demi malam, Dahlia tidak lagi menangis seperti dulu. Ia lebih banyak duduk di ruang kerja kecilnya, menatap layar laptop dengan tatapan dingin. Di satu sisi ia mengatur usahanya yang semakin berkembang, di sisi lain ia merajut sebuah rencana yang kelak akan mengguncang hidup Bima dan Angel.
Ia sudah tidak lagi berpikir untuk mempertahankan pernikahan itu. Tidak ada gunanya merajut kain yang sudah robek parah. Yang ada hanyalah satu tujuan, keluar dengan kepala tegak, sambil memastikan Bima dan Angel tenggelam dalam rasa malu atas apa yang telah mereka lakukan. Suatu siang, saat Bima berangkat kerja, Dahlia menghubungi seorang pengacara ternama. Suaranya pelan namun tegas. "Selamat siang, Pak. Saya butuh konsultasi tentang gugatan cerai, tapi mohon dijaga kerahasiaannya. Suami saya tidak boleh tahu." Pengacara itu menjadwalkan pertemuan rahasia. Dahlia menyimpan semua dokumen penting, bukti chat, catatan, bahkan rekaman suara penghinaan Bima dan Angel, dalam sebuah flash disk kecil yang selalu ia sembunyikan di balik laci pakaian. Malam harinya, Dahlia menyuguhkan makan malam dengan senyum lembut. "Mas," katanya sambil menatap Bima penuh kehangatan, "2 minggu lagi kan ulang tahun pernikahan kita yang ke-10. Aku pengen bikin acara kecil-kecilan. Undang keluarga, tetangga, teman dekat, termasuk Angel, tentu saja." Bima mengangkat alis, sedikit heran. "Acara? Memangnya perlu? Toh kita baik-baik saja." Dahlia menunduk, tersenyum manis. "Iya, cuma sekali seumur hidup, Mas. 10 tahun itu bukan sebentar. Aku ingin momen indah kita dikenang semua orang." Bima tertawa tipis, meremehkan. "Ya terserah kamu, Li. Aku ikut aja." Dahlia menatapnya dengan sorot penuh rahasia. Dalam hati ia bergumam, "Ya, Mas, kau ikut saja. Karena di hari itu, kalian berdua akan menerima kejutan yang tidak pernah kalian bayangkan." Sejak hari itu, Dahlia mulai mengatur semuanya. Dekorasi sederhana, daftar undangan, bahkan menyiapkan dokumentasi. Tidak ada yang curiga. Semua orang melihatnya sebagai istri setia yang ingin merayakan cinta pernikahannya. Padahal, di balik senyum yang ia tunjukkan, Dahlia sudah menyiapkan panggung eksekusi. Sebuah pesta yang bukan untuk merayakan cinta, melainkan untuk menyingkap kebusukan. Malam itu rumah besar Dahlia dan Bima berubah menjadi lautan cahaya. Lampu-lampu gantung berkelip indah, musik lembut mengalun dari pengeras suara, aroma masakan memenuhi udara. Di halaman, tenda besar dipasang lengkap dengan kursi-kursi berhias pita emas. Semua orang tampak bersemangat menghadiri pesta ulang tahun pernikahan ke-10 pasangan ini. Dahlia berjalan di antara tamu dengan gaun elegan berwarna merah marun. Senyumnya manis, matanya teduh, seolah ia adalah istri yang sedang merayakan kebahagiaan besar dalam hidupnya. Tidak ada yang tahu badai apa yang ia sembunyikan di balik tenang wajah itu. "Selamat ulang tahun pernikahan, Li," sapa salah satu tetangga sambil memeluknya. 10 tahun, luar biasa. Semoga langgeng terus ya." Dahlia hanya tersenyum. "Terima kasih, doakan saja yang terbaik." Di sisi lain, Bima berdiri gagah dengan jas hitamnya, terlihat begitu percaya diri. Senyumnya sombong, seolah malam itu adalah panggung kemenangan. Ia menyapa tamu, menepuk bahu, bahkan sesekali menggandeng pinggang Angel yang hadir dengan gaun mencolok berwarna biru tua. "Pasangan sempurna banget ya, si Bima sama Dahlia," bisik seorang tante pada yang lain. "Iya, lihat tuh, sampai sahabat istrinya pun selalu ada nemenin. Dahlia beruntung banget punya lingkaran yang solid." Dahlia yang mendengar bisikan itu hampir ingin tertawa terbahak. "Solid? Hah? Mereka akan lihat sebentar lagi betapa solidnya dua pengkhianat itu." Awal pesta, topeng kebahagiaan. Acara dimulai dengan kata sambutan dari Bima. Ia naik ke panggung kecil, menggenggam mikrofon dengan penuh percaya diri. "Terima kasih semua sudah hadir. Malam ini, saya ingin kita semua merayakan cinta, 10 tahun perjalanan yang luar biasa bersama istri saya, Dahlia." Tepuk tangan menggema. Dahlia berdiri di sampingnya, tersenyum tipis. Bima meliriknya, lalu dengan gaya penuh pura-pura, merangkul bahu istrinya. "Dahlia adalah wanita luar biasa," katanya lantang. "Ia setia, sabar, dan selalu ada untuk saya. Jadi malam ini, mari kita bersulang untuk dia." Semua tamu bersorak, mengangkat gelas. Dahlia ikut tersenyum, meski dalam hatinya ia ingin menertawakan kebohongan besar itu. Bicara soal kesetiaan,
Padahal batang kemalumu lebih sering kau bagi dengan sahabatku sendiri, bajingan. Dari kejauhan, Angel berdiri dengan wajah manis. Tangannya melambai pada Dahlia, pura-pura akrab. Padahal mata mereka saling tahu, satu penuh pengkhianatan, satu penuh dendam. Momen yang dinanti. Acara terus berjalan. Ada musik, tarian kecil, bahkan sesi foto bersama keluarga. Semua terlihat sempurna. Sampai akhirnya, Dahlia berdiri di tengah panggung, mengambil alih mikrofon. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir malam ini. Suaranya lembut, namun ada ketegasan yang membuat orang-orang mulai diam. 10 tahun bukan perjalanan mudah. Banyak suka duka yang kami lalui. Ia berhenti sejenak, menatap Bima yang masih berdiri percaya diri di sampingnya. Dan, aku ingin berbagi sesuatu yang sangat spesial. Sesuatu yang akan menunjukkan betapa indahnya perjalanan rumah tangga kami. Bima menoleh, mengernyit. Apalagi ini, Li, gumamnya pelan. Dahlia hanya tersenyum samar. Dengan satu gerakan tangan, ia memberi kode pada teknisi layar. Lampu ruangan diredupkan, layar besar di panggung menyala. Musik berhenti. Semua tamu menatap penasaran. Di layar, muncul foto pertama, Bima dan Angel duduk berdua di sebuah kafe. Tangan mereka bersentuhan, tatapan mesra jelas terlihat. Bisikan langsung terdengar di antara tamu. Itu kan Angel? Masa sih? Kok mesra banget sama Bima? Bima melangkah maju panik. Li, apa-apaan ini? Dahlia tetap tenang. SSST, tenang saja, Mas. Ini baru pembuka. Foto berikutnya tampil, pesan-pesan mesra dari ponsel Bima. Teks besar terbaca jelas. Bima, aku kangen kamu, sayang. Dahlia gak pernah bisa bikin aku senyaman ini. Angel, aku juga kangen. Mas, besok aku bilang ada acara biar bisa ketemu. Sorak kaget memenuhi ruangan. Beberapa orang langsung menutup mulut, yang lain berteriak tidak percaya. Anjing, ini beneran? Gila, sahabat sendiri direbut. Bima berusaha meraih mikrofon. Cukup, Dahlia. Jangan bikin malu di depan orang banyak. Dahlia menepis tangannya kasar. Malu? Hahaha. Malu itu harusnya kamu yang rasain. Bima, kau pikir aku gak tahu kelakuan bejatmu? Sorak-sorai semakin ramai. Angel pucat pasi, mencoba mundur, tapi layar terus menampilkan foto-foto. Mereka berdua berpelukan di parkiran, video rekaman suara tawa mereka menghina Dahlia. Bima, di rekaman Dahlia itu tolol, Jel. Gak bakal sadar meski kita selingkuh di depan matanya. Angel, hahaha, iya, dia terlalu polos. Kasihan ya, istri bego. Ruangan meledak. Astaga, gila, bangsat banget. Dahlia kini berdiri tegak, suaranya bergetar tapi penuh tenaga. Lihat semua. Inilah suami yang selama ini kalian puji-puji. Inilah sahabat yang kalian anggap manis dan setia. Mereka adalah dua pengkhianat, dua sampah yang tega menginjak harga diriku. Air matanya menetes, tapi bukan air mata lemah. Itu adalah air mata kemenangan. 10 tahun aku sabar, aku setia, aku rela berkorban. Dan inilah balasannya. Ditiduri sahabatku sendiri, lalu aku dihina di belakang punggungku. Anjing. Tamu-tamu terdiam, sebagian memaki, sebagian hanya bisa ternganga. Bima maju, mencoba meraih tangan Dahlia. Li, cukup. Kita bicarakan ini di rumah. Jangan bikin drama murahan. Dahlia menepis tangannya keras, hampir membuatnya jatuh. Drama? Kau yang bikin drama murahan dengan zakarmu? Bima, kau bajingan yang gak punya harga diri. Dan kau, Angel, ia menatap sahabat lamanya yang kini menangis ketakutan, kau pelacur murahan yang tega menjilat tangan yang pernah memberimu makan. Suasana ruangan semakin panas. Beberapa tamu mulai bersorak. Brengsek lu, Bima. Dasar perempuan jalang, Angel. Angel berlari ingin keluar, tapi beberapa keluarga besar Dahlia menghadangnya. Mau kemana? Belum selesai. Dahlia menoleh pada semua orang. Nafasnya berat, tapi nadanya mantap.
Malam ini bukan hanya pesta ulang tahun pernikahan. Malam ini adalah pesta perpisahan. Aku sudah mengajukan gugatan cerai, dan mulai malam ini, aku bukan lagi istri si bajingan ini. Ruangan bergemuruh. Bima tertegun, wajahnya merah padam. Kau pikir kau bisa hidup tanpa aku, Li? Kau nggak punya apa-apa. Dahlia mendekat, menatapnya lurus, lalu berkata dengan suara rendah tapi tajam seperti pisau. Kau salah besar, Bima. Aku punya lebih dari cukup. Aku punya usahaku sendiri, aku punya bukti pengkhianatanmu, dan malam ini, aku punya kehormatan yang kembali ke tanganku, yang tidak pernah bisa kau sentuh lagi. Sorak-sorai, tepuk tangan, bahkan teriakan, hajar, terdengar dari para tamu. Bima semakin terpojok. Angel hanya bisa menunduk, wajahnya basah air mata. Dahlia menatapnya tajam sekali, penuh kebencian bercampur luka. Dan kau, Angel, aku pernah menolongmu saat kau nyaris jadi gelandangan. Aku pernah menganggapmu saudara. Tapi apa balasanmu? Kau tiduri suamiku, lalu kau hina aku? Kau, anjing betina murahan. Angel terisak, tidak bisa berkata apa-apa. Dahlia menoleh sekali lagi pada para tamu. Malam ini, aku ingin kalian semua jadi saksi bahwa aku tidak diam, aku tidak buta, dan aku tidak lemah. Aku mungkin terluka, tapi aku berdiri lebih kuat daripada dua pengkhianat ini. Ia menjatuhkan mikrofon, lalu berjalan turun panggung dengan kepala tegak. Tepuk tangan bergemuruh mengiringinya, meski di tengahnya ada umpatan kasar yang dilemparkan pada Bima dan Angel. Bima berteriak dari belakang, suaranya putus asa. Dahlia, kau nggak bisa ninggalin aku begitu aja. Dahlia. Tapi Dahlia tidak menoleh. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Di belakangnya, pesta yang semula penuh kebahagiaan kini berubah menjadi arena kehancuran reputasi. Nama Bima dan Angel hancur total di depan keluarga, teman, dan tetangga. Dan di hati Dahlia, bara yang selama ini ia simpan akhirnya meledak menjadi api kemenangan. Pagi setelah pesta itu, rumah Dahlia sunyi. Tidak ada lagi hiruk-pikuk tawa pura-pura, tidak ada lagi senyum manis yang menutupi luka. Semua sudah terbongkar, dan semua orang sudah melihat wajah asli Bima dan Angel. Dahlia duduk di meja makan dengan segelas teh hangat. Cahaya matahari pagi menembus jendela, menyinari wajahnya yang lelah tapi damai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa menghela napas panjang tanpa rasa sesak. Di tangannya, map berisi dokumen gugatan cerai. Semua sudah lengkap, bukti foto, rekaman suara, bahkan saksi yang siap berbicara. Pengacaranya bilang, Bu Dahlia, posisi Anda sangat kuat. Dengan bukti ini, gugatan Anda hampir pasti dikabulkan. Dahlia hanya mengangguk pelan. Akhirnya, aku bisa keluar dari neraka ini. Bima terpuruk. Di sisi lain, Bima tidak pernah membayangkan hidupnya bisa runtuh secepat itu. Setelah pesta, kabar perselingkuhannya menyebar ke seluruh keluarga besar dan lingkungan sekitar. Teleponnya penuh dengan pesan hinaan. Rekan kerja mulai menjauhinya. Beberapa sahabat yang dulu sering memujinya kini terang-terangan menyebutnya, brengsek tak tahu diri. Di kantor, atasannya memberi tatapan tajam. Bagaimana aku bisa percaya sama orang yang bahkan tidak bisa menjaga rumah tangganya sendiri? Harga dirinya hancur. Bima mencoba mendekati Dahlia, bahkan beberapa kali menelepon, tapi tidak pernah dijawab. Sekali waktu, ia nekat datang ke rumah, tapi pintu tetap terkunci. Hanya ada suara dingin dari balik interkom. Aku tidak punya urusan lagi denganmu, Bima. Semua sudah di tangan pengacara. Bima memukul dinding dengan marah. Sialan, Dahlia, jangan bertingkah seakan kau suci. Namun ia tahu, suaranya hanya menggema kosong. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Angel jadi jalang murahan di mata dunia. Angel lebih parah lagi. Setelah malam pesta, wajahnya menghiasi gosip di lingkaran sosial mereka. Pelakor adalah cap yang melekat padanya, diucapkan dengan jijik oleh semua orang. Tetangga tak segan menunjuk-nunjuk ketika ia lewat. Itu dia, perempuan jalang yang merebut suami sahabatnya sendiri. Beberapa teman lama langsung memutuskan hubungan.
Ia dikucilkan, dijauhi, bahkan keluarganya ikut menanggung malu. Angel mencoba menghubungi Dahlia, mengirim pesan panjang berisi permintaan maaf, tapi Dahlia tidak pernah membalas. Baginya, tidak ada lagi kata maaf yang cukup untuk menghapus pengkhianatan itu. Aku bodoh, aku hancur sendiri. Angel menangis di kamarnya, tapi tangisan itu tidak membawa simpati siapapun. Dahlia bangkit. Sementara itu, kehidupan Dahlia perlahan berubah menjadi lebih terang. Usaha online-nya berkembang pesat, justru karena banyak orang yang kini mengaguminya sebagai sosok tangguh yang berani berdiri melawan pengkhianatan. Banyak pelanggan baru datang, berkata, "Kami salut sama ibu. Semoga usaha ini semakin maju." Tabungannya semakin bertambah, dan untuk pertama kalinya, Dahlia merasakan manisnya kemandirian penuh. Ia tidak lagi bergantung pada suami yang hanya menjeratnya dalam kesakitan. Di ruang kerjanya, Dahlia menatap layar laptop dengan mata berbinar. Pesanan datang bertubi-tubi, kolom komentar penuh dukungan. Ia tersenyum. Beginilah rasanya berdiri di atas kakiku sendiri. Sidang cerai. Hari sidang cerai tiba. Ruang pengadilan penuh sesak dengan wajah-wajah penasaran. Bima datang dengan wajah kusut, rambut acak-acakan, tatapannya penuh kemarahan bercampur putus asa. Sementara Dahlia hadir dengan anggun, mengenakan blazer hitam sederhana, wajahnya tenang. Hakim memandang keduanya. "Ibu Dahlia, apakah benar Anda mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan?" Dahlia berdiri tegak. "Benar, Yang Mulia. Saya memiliki bukti yang cukup." Pengacaranya menyerahkan dokumen, foto, dan rekaman. Hakim memeriksanya dengan seksama. Sementara Bima hanya bisa menunduk. Wajahnya merah padam. "Saudara Bima, apakah Anda membantah bukti ini?" tanya hakim. Bima membuka mulut, tapi suaranya serak. Saya hilaf. Tapi Dahlia, kita bisa." Hakim mengetuk palu kecilnya. "Cukup." Fakta persidangan menunjukkan perselingkuhan memang terjadi. Gugatan cerai dikabulkan. Ruangan bergemuruh. Dahlia menutup mata sejenak, lalu menarik napas lega. Akhirnya, bebas. Bima mencoba mendekat setelah sidang, matanya merah. "Dahlia, tolong, jangan tinggalkan aku. Aku butuh kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu." Dahlia menatapnya lama, dingin. "Kau sudah meninggalkanku sejak lama, Bima. Yang kau butuhkan bukan aku, tapi ego brengsekmu sendiri. Dan aku tidak akan pernah jadi budak egomu lagi." Ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Kebebasan baru. Hari-hari berikutnya terasa seperti lembaran baru. Dahlia pindah ke rumah kecil yang ia beli dengan uang tabungannya sendiri. Tidak megah, tapi penuh dengan ketenangan yang selama ini ia rindukan. Setiap pagi, ia menyeduh kopi sambil membuka laptop, mengurus pesanan pelanggan. Ia bahkan mulai ikut seminar bisnis, memperluas jaringan, dan bertemu orang-orang baru yang membuatnya merasa dihargai. Suatu sore, ia duduk di beranda rumah barunya, memandang langit senja yang memerah. Di tangannya ada buku catatan berisi rencana masa depan. Senyumnya lembut, tapi matanya penuh semangat. "Aku tidak lagi istri dari bajingan itu. Aku tidak lagi sahabat dari pengkhianat itu. Aku adalah aku sendiri. Dan aku cukup." Teleponnya bergetar, pesan masuk dari seorang teman lama yang dulu sempat menjauh. "Dahlia, kami bangga sama kamu. Kamu inspirasiku sekarang." Air mata menetes di pipinya, tapi kali ini bukan air mata sakit. Ini adalah air mata bahagia. Epilog harga diri yang kembali. Malam itu, Dahlia berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri lama-lama. Ada garis lelah, ada bekas luka, tapi juga ada cahaya baru. "Kau kuat, Dahlia. Kau sudah melewati neraka, dan kau keluar sebagai pemenang," bisiknya pada bayangannya sendiri. Ia tersenyum. Bukan senyum yang dipaksakan, bukan senyum untuk menutupi luka. Tapi senyum sejati, senyum seorang perempuan yang menemukan kembali harga dirinya. Dahlia menutup lampu kamar, berbaring di tempat tidur yang kini hanya miliknya sendiri. Sunyi, damai. Tidak ada lagi suara bentakan, tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi pengkhianatan.
Yang ada hanya kebebasan. Dan Dahlia tidur dengan tenang, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Beberapa bulan telah berlalu sejak sidang cerai itu. Nama Bima dan Angel tenggelam dalam cibiran masyarakat. Mereka menjadi bahan ejekan, contoh buruk tentang pengkhianatan. Reputasi mereka runtuh, dan tak ada lagi topeng yang bisa menyelamatkan wajah mereka. Sementara itu, Dahlia berjalan dengan langkah mantap di jalan hidupnya yang baru. Usaha online-nya berkembang menjadi butik kecil yang ramai dikunjungi. Ia tidak lagi sekadar menjual barang, tapi juga menjual cerita tentang keberanian. Banyak pelanggan datang bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk melihat sosok perempuan yang berani berdiri tegak setelah dikhianati. Di ruang kecil yang dulu ia gunakan untuk merintis, kini terpajang papan bertuliskan, "Kehilangan bukan akhir, tapi jalan menuju kebebasan." Dahlia sering menatap papan itu sambil tersenyum. Ia tahu betul, setiap kata di sana lahir dari luka yang pernah ia alami, luka yang kini berubah menjadi kekuatan. Malam-malamnya tidak lagi ditemani air mata. Ia tidur dengan damai, bangun dengan semangat baru. Hidupnya memang tidak sempurna, tapi setidaknya kini ia hidup tanpa kebohongan, tanpa penghinaan, tanpa bayangan pengkhianatan yang mengintai. Di suatu sore yang hening, Dahlia menuliskan kalimat di buku hariannya. "Aku tidak lagi istri dari siapapun. Aku bukan sahabat yang dibodohi lagi. Aku adalah Dahlia, perempuan yang tahu sakit, tapi juga tahu bagaimana bangkit. Aku tidak akan lagi memberi ruang bagi mereka yang ingin merenggut harga diriku. Kini, aku bebas. Kini, aku hidup dengan sepenuhnya." Dengan itu, ia menutup buku hariannya, menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Senyum di wajahnya tulus, penuh ketenangan. Dan di dalam hatinya, ia tahu, api yang dulu membakar dirinya kini telah berubah menjadi cahaya. Cahaya yang akan menuntunnya ke masa depan baru, yang jauh lebih indah dari masa lalu yang penuh luka.